Tadris Bahasa Inggris dari kelas TBIC, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai Pancasila dan nilai dasar pengembangan. Materi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menjelaskan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang terdapat di dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, dengan melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara yang logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antara rasa dan akal berdasarkan sila pertama. Ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibat kepada kerugian atau keuntungan manusia dan lingkungannya. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya. Contohnya, penciptaan mobil tanpa bahan bakar berupa minyak untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Sila ini menuntun para kaum ilmu kepada arah pengendalian berilmu. Ilmu dikembalikan kepada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok dan lapisan tertentu. Contohnya, diterjunkannya para tenaga kependidikan ke daerah terpencil untuk melakukan pengabdian, distribusi ilmu, dan pengajaran kepada masyarakat. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, dengan memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan hubungan antar daerah tetap dapat terjalin karena kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penciptaan media-media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menjalin hubungan antar individu di penjuru dunia. Selanjutnya, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mendasari ilmu secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Juga terdapat di dalam kelima Pancasila tersebut. Dalam sila pertama, ia berperan dalam melengkapi ilmu pengetahuan untuk menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya, bukan sebagai pusatnya. Kemudian sila kedua, berperan dalam memberi arah dan pengendalian ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Selanjutnya, sila ketiga berperan dalam mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain. Solidaritas dalam bermasyarakat sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualis, tetapi tidak mengganggu integrasi. Kemudian, sila keempat berperan dalam mengimbangi dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Yang terakhir,
Sila kelima, berperan sebagai keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan bersama atau semu, individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.